Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi syariah dapat mencapai 5,5% di tahun ini. Terlebih lagi, momentum Ramadan bisa membuat peningkatan industri ekonomi syariah, termasuk industri produk halal, bisa tumbuh lebih agresif, khususnya sektor daya beli dan konsumsi rumah tangga. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi syariah pada tahun ini akan mencapai 4,7% hingga 5,5% di tahun 2024. Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agu mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi syariah akan didukung oleh sektor pembiayaan di perbankan syariah yang diperkirakan tumbuh double digit tahun ini. BI juga mengajak pada seluruh penggiat ekonomi syariah untuk terus perkuat pondasi dan keuangan syariah hingga industri halal melalui penguatan kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah dan literasi ekonomi syariah dari BI akan difokuskan pada beberapa program utama. Pertama, pengembangan ekonomi dan industri halal. Kedua, penguatan jaminan produk halal termasuk peningkatan kapasitas RPH dan RPA. Ketiga adalah pengembangan ekosistem produk halal ekspor termasuk fashion. Tak ketinggalan, BI juga akan mendorong digitalisasi ekonomi syariah yang diharapkan akan terus meningkat ke depan. Pengembangan halal traceability melalui digitalisasi terus akan kami kembangkan bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dan diintegrasikan kepada sistem informasi halal atau SIHalal dari BPJPH. Digitalisasi juga akan menjadi strategi utama kami dalam pengembangan keuangan sosial syariah di 2024. Selain itu, Bank Indonesia juga mendorong pengembangan keuangan syariah khususnya Sukuk BI, Sukuk Falas, SUV BI. Nantinya penguatan keuangan syariah juga difokuskan pada berbagai upaya inovasi produk keuangan untuk mendukung pembiayaan syariah. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Adex Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, Ramadan, momentum peningkatan ekonomi syariah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sultan Emir Hidayat. Beliau adalah Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ya, halo, selamat pagi, Pak Sultan. Selamat pagi Pak Prasetyo, apa kabar? Sehat? Baik, kabar baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan. Nah, bicara mengenai perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, review terlebih dahulu dari KNEKS ini. Seperti apa sih kondisinya saat ini, Pak Sultan? Silakan. Ya, kalau kita melihat kinerja ekonomi syariah Indonesia di tahun lalu, alhamdulillah telah terjadi beberapa hal yang positif. Ya, pertama, kalau kita lihat dari segi kontribusi usaha dan aktivitas syariah kepada produk domestik bruto, menurut perhitungan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, BPS, dan kami juga MIKNKS, ya, itu berkisar sekitar 46%. Kemudian di tahun lalu, target sertifikasi halal melalui skema self declare yang ditargetkan 1 juta untuk UMK, itu alhamdulillah melebihi, ya, BPJPH melebihi target tersebut, ya, sekitar 1.100.000 lebih, ya. Artinya target tersebut terlewati. Kemudian kita melihat juga di samping itu adalah tumbuhnya sektor keuangan syariah, ya, walaupun masih jauh dari potensi, trennya terus positif. Ya. Bahkan share keuangan syariah di sini sudah hampir mencapai 11%. Juga dari sektor keuangan sosial syariah, yaitu pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, itu menunjukkan tren yang luar biasa, positif. Dulu di tahun 2021, wakaf uang contohnya itu masih di bawah 1 triliun, sekarang sudah di atas 2,2 triliun. Dan terakhir geliat dari ekonomi dan keuangan syariah ini juga sudah sampai di berbagai daerah dengan banyaknya pemerintah provinsi yang telah mendirikan komite daerah ekonomi dan keuangan syariah. Mungkin satu lagi, saya terlupa, ya, juga begitu ekspor produk halal kita. Sejak adanya kodifikasi 952 pemberitahuan ekspor barang, alhamdulillah tingkat ekspor produk halal kita juga meningkat. Jadi kinerjanya secara umum positif, sehingga terrefleksi dari ranking-ranking yang ada di dunia. Oke. Yang ada yang diterbitkan oleh State the Global Islamic Economic Report, Economy Report atau SGIER, ya, R, ya, yang
dulu pernah dibahas juga di berbagai forum ya. Nah, ini kita sekarang ini sudah berada di posisi ketiga di dunia. Juga dalam Global Islamic Finance Report nomor 3, Islamic Finance Development Indicator nomor 3, dan juga Global Islamic Fintech Report juga nomor 3. Bahkan dalam Global Muslim Travel Index yang diterbitkan oleh Mastercard dan Crescent Rating, itu kita sekarang ini menjadi nomor 1 bersama Malaysia. Jadi positif lah kinerjanya. Mudah-mudahan tahun ini lebih positif lagi. Perkembangan ekonomi syariah begitu sudah on the track lah ya, bisa dikatakan begitu sesuai dengan harapan pemerintah. Tinggal kita cari booster apa lagi nih yang bisa mendorong Betul. perkembangannya di tahun ini. Lantas bicara mengenai sektor ini, Pak Sultan, sektor-sektor apa saja sih yang bisa menjadi pendorong ya dari peningkatan industri ekonomi syariah di tanah air? Ya, kalau kita lihat ekonomi syariah ini memiliki beberapa sektor ya. Pertama sektor makanan dan minuman halal ya. Yang ini kita di SGIER report itu kita berada di nomor 2 ya untuk makanan halal. Nah, kemudian juga ada sektor pariwisata ramah muslim, kemudian ada sektor obat-obatan dan kosmetika halal, juga ada sektor keuangan syariah, juga ada sektor media dan rekreasi halal atau bertema Islami, dan juga ada sektor modest fashion. Nah, semua sektor-sektor itu memiliki potensi yang luar biasa ya, seperti sektor fashion ya, juga Indonesia ini terkenal ya dengan modest fashion ya, dan bahkan di tahun lalu kita berada di posisi ketiga juga dalam State of the Global Islamic Economy Report. Ya, kalau Demikian. kita bicara mengenai potensi ekonomi, termasuk keuangan syariah begitu di tahun 2024 ini, lantas kira-kira bagaimana sumber-sumber ekonomi dan keuangan syariah lainnya begitu? Apakah memang dengan beberapa sektor tadi bisa berkolaborasi lagi untuk mendorong maksud saya begitu ekosistem ekonomi syariah di Indonesia akhirnya? Ya, mesti ya kita dorong antara adanya integrasi antara keuangan syariah dan industri halal ya. Seperti perbankan syariah yang walaupun masih market share-nya sekitar 7, sekian persen ya. Namun sebenarnya potensinya luar biasa dan trennya terus positif. Dan perhatian baik itu pemerintah maupun regulator seperti OJK terhadap perbankan syariah ini semakin kuat. Insya Allah kan kita dengar akan ada segera penggabungan bank ya syariah yang diharapkan juga bisa menjadi partner dari atau sparring partner dari Bank Syariah Indonesia. Oke. Ya, penggabungan bank-bank anak-anak BUMN itu ya menjadi BSI kan alhamdulillah kita lihat sekarang BSI sudah nomor 6 nih di perbankan nasional ya dengan aset 350 triliun lebih. Oke. Ya. Nah, ini padahal waktu merger itu masih sekitar 270-an ya. Artinya kan pergerakannya lebih cepat. Memang size does matter di dalam industri perbankan secara umum ya, keuangan secara umum termasuk perbankan syariah. Nah, begitu juga ya dari segi asuransi syariahnya terus kita dorong ya agar asuransi syariah ini juga besar juga, sehingga dengan adanya asuransi yang syariah besar dia juga bisa menjadi mitigasi risiko-risiko untuk risiko-risiko yang relatif besar juga. Nggak lupa juga pasar modal syariah ya. Oke. Baik itu sekarang ini kan pasar modal syariah masih digerakkan lebih banyak oleh sukuk ya, sukuk negara ya. Kemudian tetapi sebenarnya sukuk korporasi masih memiliki juga potensi yang luar biasa, dan nggak kalah sekarang dengan adanya peraturan perundangan yang membolehkan sukuk daerah. Nah, ini sukuk daerah ini belum ada nih provinsi yang menerbitkan, padahal ini bisa menjadi alternatif pembiayaan bagi daerah tersebut. Nah, ini kita sedang dorong dengan adanya sukuk daerah, tentunya keuangan syariah juga semakin tumbuh kelaknya. Nah, begitu juga nggak kalah penting adalah saham syariah. Nah, IDX nih di saham syariah ya tentu ini masih punya potensi yang luar biasa dan semakin diminati oleh investor yang tentu mencari investasi yang tidak hanya baik juga tetapi sesuai dengan prinsip syariah. Baik, dan sesaat lagi tinggal menghitung hari lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan begitu ya. Anda melihat bagaimana momentum Ramadan ini di tahun 2024 ini benar-benar bisa dimanfaatkan secara optimal tidak sih untuk kita bisa meningkatkan lagi ekosistem ekonomi syariah, membangun lagi bagaimana literasi dan inklusi produk-produk syariah juga di masyarakat. Kita akan bahas lagi nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Sultan, dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya, pemirsa, aset ekonomi syariah tercatat terus bertambah hingga mencapai lebih dari 2.000 triliun rupiah. Dengan nilai ekonomi syariah yang terus berkembang tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memastikan akan terus mendorong laju perekonomian syariah dengan sejumlah kebijakan industri keuangan syariah. Otoritas Jasa Keuangan mencatat aset keuangan syariah Indonesia hingga September 2023 mencapai 2.452 triliun rupiah. Aset tersebut didorong oleh pertumbuhan yang rata-rata per tahunnya mencapai 6,75%. Dengan besarnya potensi tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Frederika Widyasari Dewi memastikan OJK terus mendorong peningkatan struktur ekonomi syariah dengan berbagai kebijakan. Salah satunya dengan mendorong pangsa pasar keuangan syariah yang telah mencapai 10,81% dari keseluruhan industri keuangan nasional. OJK juga terus memperkuat pangsa pasar keuangan syariah dengan sejumlah kebijakan, salah satunya penguatan struktur dan daya saing perbankan syariah melalui konsolidasi, implementasi spin-off unit usaha syariah, serta memperkuat karakteristik keuangan syariah melalui pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah. OJK berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam pengembangan sektor jasa keuangan syariah melalui penguatan terhadap peran lembaga jasa keuangan syariah dalam perekonomian yang akan terus ditingkatkan. Antara lain, pertama adalah penguatan struktur dan daya saing perbankan syariah melalui konsolidasi, implementasi spin-off unit usaha syariah atau UUS, serta memperkuat karakteristik keuangan syariah melalui pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah. Kami harapkan dengan upaya tersebut akan menciptakan beberapa bank syariah dengan skala aset yang kompetitif dan industri asuransi syariah yang semakin kuat. Meski demikian, OJK mengaku masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dicermati dalam mengembangkan ekonomi syariah ke depannya, seperti belum optimalnya dukungan sektor keuangan syariah terhadap industri halal hingga belum optimalnya SDM syariah yang sesuai kebutuhan. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, berikutnya kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan perkembangan dari posisi ekonomi syariah Indonesia begitu ya. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati posisi Indonesia terhadap sejumlah negara lainnya. Ya, ada beberapa negara diantaranya Malaysia, Indonesia dan juga Arab Saudi. Dan Indonesia berada di posisi peringkat 3 dunia. Baik itu berdasarkan Global Islamic Economic Indicator di tahun 2023. Berikutnya, potensi kontribusi sektor ekonomi syariah. Untuk industri keuangan non-bank 5%, kemudian pasar keuangan syariah 7,27%, sementara pasar keuangan syariah mencapai 20,52%. Adapun total aset keuangan syariah sudah mencapai 2.452,57 triliun rupiah atau tumbuh sekitar 6,75%. Ya, berikutnya dari potensi sektor industri halal. Ini ada Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Turki, Malaysia dan Indonesia. Di mana State of Global Islamic Economic Report itu menunjukkan halal lifestyle market mencapai 2,21 triliun dolar Amerika. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sultan Emir Hidayat, Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Baik Pak Sultan, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, posisi Indonesia, ada lagi potensi dari kontribusi sektor syariah juga di Indonesia 2024, kemudian momentum Ramadan tahun ini, strategi apa yang sudah disiapkan dari KNEKS begitu untuk bisa membooster lagi nih industri dan juga ekosistem syariah di Indonesia? Ya, salah satu yang menjadi tantangan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia adalah yang berkaitan dengan literasi. Kita bisa melihat ya indeks literasi ekonomi syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia di tahun 2019 masih 16%, di tahun lalu alhamdulillah sudah mencapai 28% ya. Itu naik secara berkala dan Bapak Wakil Presiden menargetkan di akhir tahun 2025 untuk bisa mencapai 50%. Literasi ini sangat penting ya, karena dengan literasi tentu akan adanya nanti inklusi ya. Sehingga kita berharap ini terus didorong. Oleh karena itu saat ini
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah bersama para pemangku kepentingan, yaitu kementerian dan lembaga yang menjadi anggota KNEKS maupun non-anggota atau stakeholder lainnya, tengah menyusun yang disebut dengan Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah, yang nanti akan menjadi living document yang diterapkan oleh seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pembentukan tersebut. Namun, secara jangka pendeknya, karena kita akan menyambut Ramadan, insya Allah, Ramadan ini suatu agenda atau momentum yang penting juga, tidak hanya sekedar untuk meningkatkan keimanan kita, tapi juga bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah. Seperti tahun lalu, tahun ini insya Allah KNEKS memiliki program yang disebut dengan National Halal Fair, yang merupakan safari khusus untuk di bulan Ramadan ke provinsi-provinsi yang mengadakan semacam bazar-bazar ya. Ini juga menjadi safari Ramadan Pak Wapres ya. Ini tahun kedua. Tahun lalu itu sekitar 8 provinsi yang telah melaksanakan NHF di 18 kota. Alhamdulillah saat ini ada 13 provinsi yang menyambut baik dan merencanakan untuk melakukan National Halal Fair ini di tahun ini. Nah, insya Allah tujuannya adalah meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah, dan juga memperbaiki image dan visibilitas dari produk UMKM yang halal. Nah, mudah-mudahan ini bisa diikutin ya. Mohon diikuti di website kami maupun di Instagram dan sosial media kami, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ya, sejauh ini persiapannya seperti apa? Kalau Anda katakan ini menjadi salah satu momentum kemudian event dari KNEKS yang dibuat untuk meningkatkan literasi dan ujung-ujungnya adalah inklusi dari industri keuangan ataupun industri ekosistem keuangan syariah kita begitu. Ya, persiapannya saat ini seperti saya sampaikan tadi, kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan juga komite daerah ekonomi dan keuangan syariah yang ada di provinsi-provinsi tersebut. Ya, 13 provinsi sudah menyatakan kesiapannya, dan juga kami berkoordinasi dengan Sekretariat Wakil Presiden untuk menyesuaikan agenda tersebut dengan agenda kunjungan safari Ramadan Bapak Wakil Presiden. Nah, kita menargetkan grassroots ini secara umum ya. Kalau seminar-seminar, webinar kan lebih kepada yang di pendidikan tinggi, perguruan tinggi ya. Tapi yang National Halal Fair ini yang bersifat masyarakat ya, untuk banyak orang, kita menargetkan grassroots ya, dengan kita mengadakan bazar, kemudian itu ada talkshow ringan, sehingga diharapkan dapat mereka itu semakin terliterasi atau semakin literate ya terhadap ekonomi dan keuangan syariah, dan tentunya diharapkan akan menggunakan produk-produk dan juga produk-produk keuangan syariah maupun produk-produk halal. Demikian. Ya, dari sisi industri ataupun usaha yang terlibat dalam acara National Halal Fair ini apa saja begitu? Kemudian adakah yang mereka sudah diberikan penyuluhan, pendampingan begitu terkait dengan produk-produk halal? Bagaimana mereka membuat suatu hal yang memang sesuai dengan syariat Islam begitu dalam hal produk-produk yang mereka pasarkan di Indonesia? Yang pasti tentu yang ikut National Halal Fair ini karena diadakan oleh pemerintah provinsi. Tentunya mereka adalah UMKM yang produknya sudah bersertifikasi halal. Ya, baik itu macam-macam produk ya. Dan karena kan memang tentang di tahun ini 17 Oktober 2024 itu adalah makanan dan minuman itu harus tersertifikasi halal, jasa sembelihan dan juga bahan baku ya, yang itu adalah wajib untuk telah bersertifikasi halal di tahun ini. Nah, hal-hal ini tentu diperhatikan juga oleh pemerintah provinsi maupun di daerah ya. Jadi mereka tentu binaan UMKM binaan mereka, baik itu Pemprov maupun Bank Indonesia di perwakilan di provinsi tersebut akan menjadi peserta dari National Halal Fair ini. Kami juga berharap ya ini menjadi strategi branding yang baik, dan jika bisa ini hanya wacana kami ingin juga National Halal Fair ini masuk ke dalam rekor muri ya, sehingga kedepannya kita bisa mendatangkan lebih banyak investor bagi para pelaku UMKM. Oke, potensi perekonomian halal lainnya ataupun yang berbasis syariah sendiri apa yang akan menjadi fokus dari KNEKS untuk dikembangkan lagi di tahun ini dengan memanfaatkan momentum Ramadan? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Sultan dan pemirsa. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik
Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Sultan Emir Hidayat. Baik, Pak Sultan, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai sektor-sektor usaha begitu yang ada di Indonesia yang memang menjadi penggerak ekonomi Indonesia begitu. Anda melihat apakah semua sektor juga bisa berbasis syariah begitu sehingga tadi ekosistemnya menyeluruh begitu di Indonesia? Silakan. Ekonomi keuangan syariah ini hampir mencakup sebuah sektor ya. Tadi juga saya sudah sampaikan di awal, saat ini menurut perhitungan ya, kontribusi usaha dan aktivitas ekonomi syariah ini terhadap PDB sekitar 46%. Nah, contoh di sektor makanan dan minuman ya, ini juga berkaitan dengan mayoritas penduduk Indonesia yang muslim. Tentu kita ingin ada jaminan bahwa makanan dan minuman yang beredar di Indonesia itu halal. Nah, ini jadi potensi yang sangat luar biasa. Di samping itu juga masyarakat Indonesia ini secara umum terkenal sebagai masyarakat yang murah hati. Ya, Charity Aid Foundation dalam The World Giving Index memberikan peringkat terbaik buat Indonesia sebagai masyarakat yang paling generous ya, dan yang paling murah hati, ya, yang paling suka bersedekah ya, ini. Nah, ini jadi potensi pengumpulan dana-dana sosial keagamaan atau keuangan sosial syariah, dalam hal ini zakat, infak, sedekah dan wakaf ya. Ini dapat mendorong pertumbuhan juga atau mengentaskan kemiskinan juga. Di samping itu juga hampir semua layanan keuangan yang ada itu sekarang sudah ada keuangan syariahnya. Baik itu di perbankan syariah, pasar modal syariah ya, maupun industri keuangan non-bank syariah. Jadi sudah cukup lengkap ya, plus industri halal dan kosmetika yang sekarang ini juga kita tahu ya, banyak juga kosmetik yang sudah tersertifikasi halal ya, bahkan sudah menjadi salah satu brand yang cukup baik ya di tengah masyarakat kita. Baik, lantas kalau kita bicara mengenai peningkatan literasi begitu di masyarakat, tantangannya lebih kepada koordinasi pusat daerah kah atau lebih kepada mungkin kita yang harus jemput bola kalau kita bicara mengenai upaya menggandeng lagi masyarakat begitu untuk menggunakan keuangan syariah kah ataupun mungkin produk-produk lainnya nih yang berbasis syariah? Saya setuju tadi ya, kita harus jemput bola ya, karena memang masyarakat kita mungkin kalau tentang masalah yang berkaitan dengan ibadah ritual sudah cukup memahami ya, tetapi terkait dengan pelaksanaan ekonomi dan keuangan syariah, memang literasi kita masih rendah. Tadi setelah sekian tahun ya, dari tahun 2019 16%, sekarang sudah tahun 2023 lalu ya, itu baru 28%, yang artinya cuma 28/100 orang di Indonesia ini yang memahami dengan baik apa itu ekonomi syariah. Ya, ini menurut survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Jadi masih ada sekitar 72/100 orang yang belum memahami ekonomi dan keuangan syariah. Nah, ini potensi sebenarnya. Potensi ya, kita harus jemput bola, harus memberikan pemahaman yang mudah, yang tidak membuat mereka merasa tambah bingung ya, dengan pesan-pesan yang baik ya. Salah satu contoh yang sudah dilakukan adalah peluncuran brand ekonomi syariah yang langsung diluncurkan oleh Bapak Presiden di Istana Negara ya pada tanggal 25 Januari 2021 dengan tagline kebaikan untuk semua. Brand ekonomi syariah ini simple ya, sangat simple, dan dengan tagline kebaikan semua ini bisa memberikan image bahwa ekonomi syariah ini tidak hanya untuk muslim, tidak hanya untuk golongan tertentu, tapi untuk semua. Dan ini kenyataan ya, bahwa kalau kita di tingkat dunia sendiri yang berperan dalam ekonomi dan keuangan syariah di global itu bukan hanya negara dengan mayoritas penduduk muslim, tetapi juga dengan negara yang mayoritas penduduknya non-muslim. Demikian. Baik, lantas bagaimana optimisme dan juga harapan dari KNKS begitu untuk perkembangan ekonomi syariah Indonesia ke depan begitu dengan tren tadi yang sebenarnya sudah positif tinggal dijaga dan mungkin butuh inovasi baru begitu di sana nih, Pak Sultan? Kami sangat optimis ya dengan tadi hasil-hasil di tahun lalu yang trennya positif. Di samping itu saya ingin juga memberitahukan bahwa alhamdulillah dalam rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 atau RPJPN, alhamdulillah ekonomi dan keuangan syariah serta industri halal sudah secara eksplisit terbentuk. Artinya dalam 20 tahun ke depan, siapapun yang menjadi pimpinan negara ini maupun pimpinan di daerah, ekonomi dan keuangan syariah ini tidak bisa dilupakan karena sudah masuk dalam rancangan teknokratik di Republik ini. Tentunya RPJPN ini akan mempengaruhi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN dan juga rencana pembangunan jangka panjang daerah, baik itu di
provinsi maupun kabupaten, dan juga rencana pembangunan menengah daerah, jangka menengah daerah atau RPJMD. Ya, artinya seluruh Indonesia insya Allah akan bergerak dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, apalagi saat ini sudah ada 26 komite daerah ekonomi dan keuangan syariah yang terbentuk di tingkat provinsi. Jadi insya Allah kami optimis terkait dengan pengembangan ekonomi syariah ke depannya. Baik, itu dia beragam upaya sudah dilakukan oleh pemerintah khususnya KNKS untuk meningkatkan lagi literasi dan juga inklusi ya dari industri syariah di Indonesia. Baik, Pak Sultan Emir Hidayat, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan mendesak upaya jaga stok dan harga beras jelang Ramadan.